Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSI MT, yang mana di pertemuan 7 mata kuliah pengambilan dan pengolahan data atau disingkat PPD ini, saya akan lanjut menjelaskan mengenai estimates and confidence interval, estimasi atau perkiraan, dan juga interval dari kepercayaan. Kira-kira itulah terjemahan harfiahnya dari materi yang akan saya jelaskan ini. Oke, next. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai estimates of population parameter, estimasi dari parameter populasi. The first condition that has to be satisfied to be able to draw a conclusion about the population based on sample data is proper sampling or data collection. Jadi, syarat pertama yang harus dipenuhi untuk dapat menarik kesimpulan tentang suatu populasi yang berdasarkan data sampel adalah kita harus mengumpulkan dulu sampling yang sesuai atau pengumpulan data. Data collected carelessly can be absolutely worthless, even if the sample is large. Jadi ini yang penting harus diperhatikan. Data yang dikumpulkan secara sembarangan itu bisa jadi sama sekali tidak berharga, worthless. Bahkan bila sampelnya pun besar gitu. A point estimate is a single value used to approximate a population parameter. Nah ini, jadi sebuah estimasi titik atau poin itu adalah nilai tunggal yang digunakan untuk perkiraan parameter populasi. Itulah fokus yang akan diestimasi atau diperkirakan di materi kita kali ini. Next. Ya, jadi kelanjutannya adalah mengenai confidence interval atau interval kepercayaan yang akan saya singkat sebagai CI. A confidence interval or CI consists of a range of values instead of just a single value. This is a better way of expressing an estimate of the population parameter since it also contains a measure of uncertainty of the estimate. Jadi CI ini terdiri dari rentang nilai yang bukan hanya nilai tunggal, di mana ini adalah cara yang lebih baik untuk mengekspresikan atau menyatakan perkiraan parameter populasi, karena ini juga berisi ukuran ketidakpastian dari perkiraan gitu. Confidence intervals are always calculated at a specified confidence level, which is confidence level is equal 1 minus significance level. Jadi CI atau interval kepercayaan ini selalu dihitung pada tingkat kepercayaan, di mana tingkat kepercayaan itu sama dengan 1 dikurang tingkat signifikansi. A commonly accepted value for confidence level is 95%. This is considered to be sufficiently accurate for most statistical data analysis. Jadi biasanya, nilai yang diterima secara umum untuk tingkat kepercayaan ini atau CI ini adalah 95%, di mana nilai ini dianggap cukup akurat untuk sebagian besar analisis data statistik. A 95% CI means if we select many different samples of constant size n and calculate the confidence interval of each samples, 95% of the CIs would actually contain the true population parameter value. Jadi, arti dari 95% CI ini adalah jika kita memilih banyak sampel berbeda dengan ukuran konstan n, lalu menghitung interval kepercayaan setiap sampel, maka 95% dari CI itu sebenarnya berisi nilai parameter populasi sebenarnya. Jadi intinya datanya bisa kita percaya gitu, kalau CI-nya 95%. Oke, terus sekilas mengenai CI. Next. Nah, confidence interval of the mean when sigma is known. Jadi interval kepercayaan itu CI dari suatu mean atau rata-rata ketika sigma diketahui, ini adalah sebagai berikut. In some cases, we can assume that the standard deviation of the population or sigma is known. For example, we may have enough historical data about the process that we are interested in. Jadi dalam beberapa kasus, kita dapat mengasumsikan bahwa standar deviasi dari populasi atau sigma diketahui. Misalnya, kita mungkin memiliki cukup data-data historis tentang proses yang akan kita teliti. When we can assume that the population is normally distributed, we can use the standard normal distribution to calculate the CI.
Jadi ketika kita dapat mengasumsikan bahwa populasi itu terdistribusi secara normal, maka kita dapat menggunakan distribusi normal standar untuk menghitung CI-nya ini. For confidence level of 95%, CI of the mean is mu equal C plus minus 1.96 sigma per root n, where n equal sample size and the 1.96 sigma per root n is called the sampling error. Jadi untuk tingkat kepercayaan 95%, CI dari rata-ratanya adalah mu sama dengan C. X di atas X dengan garis di atas ini dibacanya C ya. C plus minus 1,96 sigma per root n. Di mana n ini adalah jumlah sampel, ukuran sampel. Dan 1,96 sigma per akar n itu adalah kesalahan pengambilan sampel, sampling error. For any confidence level, CI of the mean is CI equal C plus minus Z alpha over 2 sigma per root n. Jadi, untuk setiap tingkat kepercayaan, CI dari rata-rata itu adalah CI sama dengan C plus minus Z alpha per 2 atau alpha over 2 di sini ya, sigma per root n, akar n, untuk menemukan Z score. Jadi ini dibaca Z alpha 2 ini Z score juga dibacanya. To find the Z score for any confidence level, we can use standard Z distribution table or we can use Excel at norm sin phi confidence level. Ada dua cara untuk menemukan Z score, yaitu untuk tiap tingkat kepercayaan, kita bisa menggunakan tabel distribusi Z yang sudah banyak bisa digunakan langsung di internet juga. Kita tinggal input datanya, lalu muncul CI-nya itu berapa. Untuk mencari Z-score-nya ini berapa. Lalu bisa juga kita hitung manual di Excel menggunakan rumus at norm sin phi atau tingkat kepercayaan. Itu kira-kira untuk mencari CI pada saat sigmanya diketahui. Gambarannya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh the example for 95% confidence interval of the mean with sigma known. Jadi ini contoh gambar dari interval kepercayaan 95% di mana mean-nya itu diketahui sigma. Since higher confidence level is associated with higher Z-score, the CI of the mean will become wider. The sampling error becomes larger when we increase the confidence level. Jadi karena tingkat kepercayaan yang lebih tinggi itu biasa dikaitkan dengan skor Z yang lebih tinggi, maka CI rata-rata itu akan menjadi lebih luas, di mana kesalahan pengambil data, sampling error-nya akan menjadi lebih besar juga ketika kita meningkatkan tingkat kepercayaannya. Jadi bisa dilihat yang 0,95% itu ada di sini, sampling distribution of C-nya ini, di mana sekitar 95% dari nilai dari X rata-rata atau mean itu akan ada di interval mu plus minus 1,96 sigma per akar N. Sedangkan 2,5% ada di sekitar plusnya dari 1,96 sigma per akar N, sedangkan 2,5% sisanya ada di minus 1,96 sigma per akar N. Ini kira-kira gambaran untuk sampling distribution dari sigma C apabila sigmanya diketahui. Oke? Supaya lebih jelas, ini contoh soal, saya berikan contoh soal, example. A sample of 9 circuits from a large normal population has a mean resistance of 2.2 ohms. We know from past testing that the population standard deviation is 0.35 ohms. Jadi sebuah sampel dari 11 sirkuit dari populasi normal yang besar itu memiliki resistansi rata-rata 2,2 ohm. Kita tahu dari pengujian sebelumnya bahwa standar deviasi populasi adalah 0,35 ohm. Determine a 95% confidence interval for the true mean resistance of the population. Jadi tentukan interval kepercayaan 95% untuk resistansi rata-rata sebenarnya dari populasi. Nah, jawabannya kita langsung masukkan ke rumus yang tadi. Jadi C plus minus atau di sini min plus minus Z sigma per root n equal
2.2 plus minus 1.96 times 0.35 per root of 11 equal 2.2 plus minus 0.2068 equal 1.9932 less than mu less than 2.4068. Jadi bisa dilihat ya, dengan kita memasukkan angka-angka yang barusan ke dalam rumus ini, kita bisa tahu bahwa interpretasi datanya seperti ini. We are 95% confident, or simply say we believe that the true mean resistance is between 1.9932 and 2.4068 ohms. Jadi kita bisa mengatakan bahwa 95% yakin atau cukup bisa dibilangkan kita percaya gitu bahwa resistansi rata-rata sebenarnya itu adalah di sekitar 1,9932 dan 2,4068 ohm. Although the true mean may or may not be in this interval, 95% of intervals formed from samples of size 11 based on sampling method will contain the true mean resistance. Jadi, meskipun rata-rata sebenarnya itu mungkin atau tidak, dalam interval ini 95%, interval yang terbentuk itu dari sampel ukuran 11 ini, 11 sampel ini akan berdasarkan metode pengambilan sampel akan berisi resistansi rata-rata yang sebenarnya. Jadi untuk menghitung kira-kira persentase ohmnya itu berapa sih ternyata di antara 1,9932 dan 2,4068 ini, mu-nya ini. Oke. Next. Confidence interval of the mean when sigma is unknown. Jadi ini interval keyakinan dari rata-rata mean ketika sigmanya itu tidak diketahui. When the population standard deviation is unknown and n less than equal to 30, the Z distribution cannot be used to calculate the confidence interval of the mean. Jadi ketika deviasi standar populasi itu tidak diketahui atau sigmanya kita tidak tahu dan n-nya itu kurang lebih dari sama dengan 30, distribusi Z itu tidak bisa digunakan untuk menghitung interval kepercayaan dari mean gitu. We estimate sigma with the sample standard deviation S. However, we should expect that the uncertainty when using smaller sample is higher. Kita bisa memperkirakan sigma dengan sampel standar S, standar deviasi S ya. Namun kita harus juga siap juga bahwa ketidakpastian ketika menggunakan sampel yang lebih kecil itu lebih tinggi ketidakpastiannya. Therefore, to keep the confidence interval at some desired confidence level, we compensate for this greater uncertainty by making the confidence interval wider. Jadi untuk kompensasinya, untuk menjaga interval kepercayaan pada beberapa tingkat kepercayaan yang diinginkan, kita bisa mengkompensasi ketidakpastian tersebut dengan membuat interval kepercayaannya lebih lebar gitu. So, instead of using the Z distribution, we use the T distribution, which is Ci equal C plus minus T alpha over 2 S per root N. Jadi daripada kita menggunakan distribusi Z, kita akan menggunakan distribusi T, di mana di sini rumusnya adalah Ci sama dengan C plus minus T alpha over 2 S dibagi akar N. If the distribution of a population is approximately normal, then the distribution of T equal X min mu per S per root N. Is essentially a T distribution for all samples of size n. The T distribution is used to find critical values denoted by T alpha over 2. Jadi jika distribusi suatu populasi itu mendekati normal, maka distribusi T bisa dibilang sebagai T sama dengan X rata-rata dikurangi mu per S per akar N. Di mana pada dasarnya adalah distribusi T untuk semua sampel berukuran N. Lalu distribusi T ini biasanya digunakan untuk mencari nilai-nilai kritis atau critical values yang dilambangkan dengan T alpha per 2 atau T alpha over 2. Oke. Next. Nah, seperti ini kira-kira penggambaran distribusi T. The T distribution has a symmetrical bell shape similar to Z distribution, but with an additional parameter, which is
the degree of freedom, or nu equal n min 1. Jadi untuk nilai distribusi T ini bentuknya simetris ya. Mirip-mirip dengan distribusi Z seperti lonceng, tapi dengan parameter tambahan yaitu DOF, degree of freedom atau derajat kebebasan. Di mana rumusnya adalah nu. Ini yang mirip dengan V ini dibaca nu ya. Nu sama dengan n-1. The larger nu, the closer the distribution approaches the Z distribution. Semakin besar nu, maka akan semakin dekat juga distribusi. Ini akan mendekati distribusi Z. To find the t-value for any confidence level, we can read this from standard statistical tables or with Excels at thin v, which is probability or degree of freedom (DOF). Jadi untuk mencari nilai T ini, untuk setiap tingkat kepercayaan, kita bisa menggunakan dari tabel statistik standar, kita tinggal baca dari situ, atau bisa dihitung menggunakan Excel dengan rumus thin view untuk mencari probabilitas atau derajat kebebasan, DOF, degree of freedom. Okay, next. Confidence interval of the population variance, interval keyakinan dari varians populasi. We can also construct confidence interval for measure of population spread. Kita juga dapat membangun interval kepercayaan untuk ukuran penyebaran populasi. The reference distribution used to construct CI for population variance is the chi-square distribution. Distribusi referensi yang digunakan untuk membangun CI untuk varians populasi adalah menggunakan distribusi chi kuadrat. If we take independent sample from a normally distributed population with variance sigma square and calculated sample variance S, then the random variable is chi square equal n min 1 S square times S square per sigma square, follows the chi square distribution with n minus 1 degrees of freedom. Jadi apabila kita mengambil sampel independen dari populasi yang terdistribusi secara normal dengan varians sigma kuadrat dan kita hitung varian sampel S-nya, maka variabel randomnya adalah sebagai berikut. Chi kuadrat, yaitu n-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Di mana kita mengikuti distribusi chi kuadrat ini dengan n-1 DOF, derajat kebebasan. Next. This is the ini adalah gambar dari distribusi chi kuadrat. The chi square distribution has several key characteristics, which is the shape is asymmetrical. The distribution is defined by one minus parameter, which is the degree of freedom, and the value of chi square can be 0 or positive, but cannot, ya ini bukan canon, tapi cannot be negative. Jadi distribusi chi kuadrat ini memiliki beberapa karakteristik kunci, yaitu bentuknya itu tidak simetris ya, seperti ini. Lalu distribusinya itu didefinisikan oleh satu minus parameter. Misalnya, satu parameter misalnya degree of freedom, DOF. Lalu nilainya untuk chi kuadrat bisa 0 atau positif, tapi tidak bisa negatif. Because of the asymmetrical nature of the chi-square distribution, the confidence interval of variance does not take the form of S square plus minus A. Instead, we have to individually calculate the lower and upper limits. Karena sifat asimetris yang natural dari distribusi chi kuadrat, interval kepercayaan varian tidak berbentuk S kuadrat plus minus E. Sebagai gantinya, kita harus menghitung secara individual batas bawah dan batas atasnya. Di mana seperti ini. Confidence interval of the population variance sigma square, which is n min 1 times S square per chi square alpha over 2 less than sigma square less than n min 1 times S square per chi square 1 minus alpha over 2. Jadi untuk mencari interval kepercayaan varians populasi sigma kuadrat,
kita bisa menggunakan rumus ini. N-1 dikali S kuadrat per C kuadrat alpha over 2 itu lebih kecil daripada sigma kuadrat, lebih kecil dari N-1 kali S kuadrat per C kuadrat 1 min alpha over 2. Itu kira-kira untuk mencari C kuadrat, distribusi C kuadratnya ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.